Oke, selamat malam. Balik lagi bersama gue. Dan kali ini gue akan wawancara temen gue nih. Dia mempunyai cerita mistis. Langsung aja kita tanya. Perkenalkan namanya. Nama saya Reza Alhamda Sadega. Umur saya 25 tahun dan saya mempunyai cerita mistis di sini. Oke. Kita berada di suatu tempat yang juga aura-aura mistisnya datang. Udah bersama Mas Reza. Langsung aja diceritakan. Jadi ceritanya ini tentang, ya udah lama sih ceritanya, sekitar 2 tahun yang lalu. Waktu itu saya dan sekeluarga berlibur ke Sembalun ya. Di sana ada namanya pemandian air panas yang bernama Sebau. Ya. Di Sebau ini konon katanya kalau kita berendam di pemandian itu, selama kita baru nyampe langsung kita berendam, nggak naik-naik dari tempat pemandian, segala penyakit itu yang ada di badan kita itu, katanya sih, kata warga sana, bakalan hilang. Nah di sana gue berpikir itu percaya nggak percaya sih, karena yang namanya penyakit kan datangnya dari Tuhan kan. Ya cuma pikiran masyarakat sana, mungkin karena memang di sana ada belerangnya. Lanjut, waktu gue jalan sama keluarga gue, awalnya biasa aja. Tapi waktu sampai setengah perjalanan, sekitar jarak yang gue tempuh sama keluarga gue itu sekitar 2 kilo, gue dan keluarga gue jalan kaki dong, karena di sana nggak ada fasilitas buat motor apa, kita parkir di luar. Oh, jadi untuk masuk itu jalan kaki gitu ya? Iya. Oh, terus lanjut. Lalu selama perjalanan, baru setengah perjalanan, kayak ada orang yang ngelempar kerikil ke arah gue dan keluarga gue gitu loh. Ngelempar kerikil, gue heran dong, kita ada di tengah hutan, Biar gue aja pegang. kita ada di tengah hutan, tiba-tiba lo dilemparin kerikil, men. Parah banget sih. Gue mikirnya di sana, mungkin ini bebatuan yang jatuh lah. Dan terus berlanjut sekitar perjalanan hampir mau mendekati tempat permandian itu. Yang ngelempar kerikil itu udah nggak ada lagi. Gue positive thinking di sana. Oh, mungkin memang benar dah nih. Tapi gue potong dulu ya. Waktu lo jalan sama keluarga lo itu, yang datang ke sana lo sama keluarga lo aja atau ada wisatawan yang lain? Bertepatan waktu itu bukan hari libur atau bukan hari weekend ya. Jadi gue sama keluarga gue aja gitu. Berarti di wisata Sebau tadi ya cuma ada keluarganya Mas Reza aja ya. Terus? Dan setelah nyampe di lokasi, di sana ada disediakan satu beruga, kalau bahasa sininya beruga ya. Beruga cuma satu, tapi beruga lumayan besar, cukup buat nampung sekitar 10 orang mungkin bisa nyampung di sana, di beruga itu. Gue sama keluarga gue udah prepare semua nih barang-barang di tempat beruga tuh. Gue mau siap-siap masuk ke pemandian air panas. Gue masuk dong. Dan herannya gue di sana sama keluarga gue, tempatnya itu kecil banget. Tapi katanya kalau orang masuk, walaupun itu sekitar 20 orang atau 15 orang bakalan muat di sana. Tapi menurut perkiraan, kalau kita pikir secara logika, gue kira 5 atau 6 orang udah nggak muat lagi deh di sana tuh. Nah, Oke, bisa digambarkan untuk berapa luasnya pemandian itu yang muat 6-5 orang tadi tuh?
Sekitar 3 kali 4 meter mungkin ya. Kurang kayaknya segitu. Karena gue nggak bawa pengukuran kan di sana. Nah, terus akhirnya gue mandi nih sama keluarga gue. Sekitar 5 jam gue berendam. Karena di luar hawannya lumayan dingin. Karena posisinya kita tuh tepat di bawah kaki Gunung Renjani. Iya kan, Sembalun kan terkenal dengan hawa dinginnya ya. Jadi kalau kita nggak ada persiapan ya kedinginan di sana. Terus Akhirnya tanpa panjang lebar lagi, gue dan keluarga mandi di sana. Keluar udah sekitar jam mendekati mau maghrib lah ya. ya, ya. Mau maghrib itu agak mulai ganjil nih. Agak mulai ganjil di sana, dimana kita kan lagi di tengah hutan guys. Di tengah hutan, gue sama keluarga gue cuma berlima di sana. Kakak gue, om gue satu, gue sama nyokap gue di sana. Oh, jadi itu berangkat dari pagi sampai maghrib di sana gitu ya? Gue di sana nginep. Oh, jadi nginep di sana. Oke, oke. Gue di sana nginep. Singkat ceritanya, waktu malam nih, baunya di sana harusnya kan bau belerang kan? Iya. Karena kita bersebelahan dengan pemandian air panas yang di sana itu bau belerangnya keras banget. Tapi di sini gue ngerasain ada yang beda. Di mana baunya wangi banget. Tapi gue kira sih kakak gue pakai parfum, so kakak gue kan cewek. Mungkin kakak gue pakai parfum apalah segala macam. Jadi gue nggak kepikiran ke sana. Singkat cerita kita mau bikin api unggun karena saking dinginnya di sana tuh. Saking dinginnya. Oh, ntar dulu ya. Sorry gue potong. Waktu lo cium bau wangi tuh lu aja atau semua keluarga lo yang ngerasain itu? Gue nggak tahu persisnya ya, tapi kata keluarga gue setelah gue pulang cerita di rumah, mereka nggak bauin gitu loh. Oh, jadi pas waktu di sana cuma Mas Rezanya aja ya yang mencium aroma wangi itu ya? Iya, benar sekali. Terus singkat ceritanya gue ngumpulin kayu bakar lah kan. Di sana gue kumpulin kayu bakar sama paman gue. Kita nggak terasa udah terlalu jauh ninggalin tempat base camp kita lah. Base camp. Udah nggak terasa lumayan jauh. Gue bilang sama paman gue, balik aja yuk paman. Ini udah lumayan jauh. Gue bilang gitu sama paman gue. Paman gue bilang ya udah. Tapi waktu di tengah perjalanan, paman gue itu tiba-tiba berhenti. Gue nggak tahu dia kenapa. Gue diam aja karena gue kira aja lagi nyariin kayu bakar kan. Dan gue juga di sana agak merinding gitu loh. Semua bulu kuduk gue rasa kayak gimana. Pokoknya bisa dibilang ngeri banget deh. Oke. Sebentar, gue potong. Waktu ngalamin kejadian hal tersebut kira-kira pukul berapa ya? Itu sekitar pukul masih pagi 10 malam kayaknya. 10 malam masih pagi, guys. Masih pagi ya. Terus paman gue berhenti. Gue diam. Gue ngelihat ada bayangan besar banget pakai baju prajurit lengkap. Prajurit tapi bukan prajurit yang kayak di film-film dong. Di sini kayak ada namanya suku di sini, namanya suku Sasak di Lombok ini. Dia pakai sapu namanya kalau di sini, kayak ikat kepala. Terus kayak pokoknya kayak zaman-zaman kerajaan gitu deh prajuritnya, tapi ini besar banget. Gue merinding habis di sana. Paman gue diam nggak bisa ngomong apa-apa. Terus gue mau lari tapi kaki gue udah lemes, bray. Udah lemes banget. Gue baca dong dalam hati, baca ayat-ayat suci buat nenangin diri gue. Iya. Tapi kayak nggak mempan gitu, kayak gue dan paman gue udah masuk kayak di dalam zona yang nggak harusnya kita masukin gitu. Oh, berarti udah seperti kayak berada di dimensi lain gitu ya?
Ya karena gue yang di sana nggak ngelihat apa-apa, hanya kegelapan. Senter mati yang gue bawa, terus suara suara air, suara hewan itu nggak ada sama sekali. Padahal tempat gue ngecamp sama keluarga gue itu dekat sekali sama sungai di bawah kaki Gunung Renjani. Yang gue heranin ya, kenapa nggak ada suara apa-apa, hening sepi, nggak ada suara apa-apa. Merinding juga ya dengar ceritanya. Dan salahnya gue dan paman gue di sana mungkin karena gue nggak permisi ya sama orang sana. Kayaknya kita ditahan sama penjaganya yang di sana. Dan singkat cerita, nyokap gue nyariin dong, nyokap bokap gue nyariin gue masuk ke dalam hutan juga, nyariin gue sama paman gue. Akhirnya mereka ketemuin kita lagi diam mematung di satu tempat. Yang Sorry nih ya. Berarti waktu itu lu ndak bersamaan sama keluarga lu gitu ya? iya kan, gue udah bilang dari awal bahwa gue dan paman gue pergi nyari kayu bakar gitu. Gue udah berjalan jauh banget, tapi ternyata kata nyokap bokap gue itu belum ada berjarak sekitar 8 meter gue keluar dari base camp gue dan keluarga gue. Kurang dari 8 meter, padahal di sana gue ngerasa sama paman gue udah jalan jauh banget. Berarti baru keluar kurang dari 10 meter ya, tapi Mas Reza udah ngerasain seperti jalan udah jauh sekali gitu loh. Mungkin ada pengaruh faktor X mungkin di sana ya. Bisa jadi ya, karena kita di sana juga nggak berpikir yang macem-macem dan kita cuma mencari kayu bakar. Tiba-tiba terjadi kayak gitu, gue dan paman gue udah nggak tahu mau berbuat apa lagi. Mungkin kalau karena di sana rata-rata kejadian orang hilang banyak banget di kaki Gunung Renjani itu gitu. Oke. Jadi setelah keluarganya Mas Reza nemuin tadi tuh gimana reaksi keluarga Mas Reza itu? Mereka awalnya nggak percaya sama gue karena gue aja yang ngomong kan. Tapi setelah paman gue bilang begini-begini kejadiannya, begini-begini, mereka baru percaya. Dan saat itu gue dan keluarga gue dilarang keluar terlalu jauh di dalam hutan itu. Karena di sana cuma ada satu pondok khusus buat orang yang nginap aja. Gitu di sana tuh. Dan dikelilingi hutan dan di sebelahnya pemandian air panas itu yang gue bilang. Oh, jadi bisa dibayangin ya. Di sana cuma ada beberapa penginapan dan waktu itu Mas Reza sama keluarganya aja yang nginep di sana. Jadi bisa dibayangin lah gimana kejadian waktu itu dengan kondisi-kondisi yang dialami pada waktu itu. Ya sebenarnya kalau kita balik lagi ya kita tetap percaya sih ya, dimanapun tempatnya kita selalu berdampingan dengan makhluk gaib lah ya. Mungkin bisa dilanjut. Singkat cerita, setelah jam 5 subuh, sebelum jam 5 subuh itu ada kayak gangguan yang nggak kasat mata, kayak tiba-tiba ada bayangan putih ngelewat gitu aja. Itu subuh ya? Subuh, sebelum ya sekitar jam setengah 5-an lah. Padahal udah menjelang pagi guys, masih diganggu aja Ya di sana. Dan luar biasa hawa dinginnya itu, mau ndak mau kita pakai selimut, pakai baju segala macam tuh kita dobelin aja semua. Karena buat keluar cari kayu bakar itu kita udah nggak berani lagi gitu loh. Karena betul-betul malam itu gue ngerasain hawanya mencekam banget di malam itu. Ya. berarti kesimpulannya Mas Reza liburan bersama keluarga di air terjun Sebau ya. Pemandian air. Oh, pemandian air panas Sebau. Dan selama mereka nginep di sana sampai pagi,
kejadian-kejadian mistis tak bisa dihindari. Mungkin ada pesan-pesannya untuk disampaikan kepada teman-teman untuk lebih gimana kita di waktu kita tidak berada di tempat yang ya mungkin telah biasa kita kunjungi gitu loh. Menurut gue hal pertama buat teman-teman ya, yang pertama itu kalian harus permisi. Apalagi di daerah pariwisata yang konon katanya angker, bisa dibilang angker, yang dikeramatkan oleh warga di sekitar, jadi teman-teman itu harus pikiran dan hatinya itu bersih loh. Hatinya teman-teman bersih, pikiran bersih, jangan ada hal negatif lah di pikiran, karena di sana itu kepercayaan mereka masih kuat gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin berliburan, berwisata sama keluarga ke tempat-tempat yang seperti itu, minta izin dulu lah sama yang istilahnya juru kuncinya di sana. Karena gue waktu itu sama keluarga gue nggak ketemu juru kuncinya emang di sana. Jangan asal sembarangan keluar dari daerah yang udah ditentukan, udah digarisin gitu aja sih sama masyarakat di sana. Gitu aja sih Mas. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya wawancara kita bersama Mas Reza, dan juga suara anjing-anjing banyak yang menggonggong sudah mungkin merasakan apa yang kita ceritakan ini ya. Mungkin bisa jadi. Oke, kalau kalian suka sama channel ini, like, subscribe, and comment. Terima kasih.